kelompok 11 yang akan membahas materi tentang organisasi perubahan internasional. Pengertian organisasi perubahan internasional adalah organisasi perubahan internasional atau ILO adalah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terus merupakan mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan terkait dengan dunia kerja. Keanggotaan Organisasi Perburuan Internasional ILO didirikan pada tahun 1919 berdasarkan Perjanjian Versailles bersama-sama dengan Liga Bangsa-Bangsa. Kemudian dengan tahun 1946, setelah Liga Bangsa-Bangsa bubar, ILO menjadi badan khusus yang pertama bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Keanggotaannya yang semula berjumlah 45 negara, kemudian berkembang menjadi 138 negara tahun 1978 dan terus meningkat menjadi 150 negara pada tahun 1989. ILC mengadakan sidang sekali setahun yang dimulai pada Rabu pertama setiap bulan Juni dan yang berlangsung selama 3 minggu. GBILO merupakan badan eksekutif sekretariat ILO atau International Labour Office yang terdiri dari 56 negara yang memegang peranan strategis dalam memutuskan kebijakan, anggaran, program-program, serta memiliki Dirjen ILO. Kantor Perburuan Internasional merupakan sekretariat permanen ILO sekaligus merangkap kantor pusat operasional, pusat penelitian, dan rumah penerbitan. Kantor ini dipimpin oleh seorang direktur jenderal dibantu 3 orang deputi dan 7 orang asisten direktur jenderal. Nah, Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota reguler Governing Body GB International Labour Organization ILO periode 2021 sampai 2024 pada rangkaian International Labour Conference ILC ke-109 yang diadakan secara daring pada 14 Juni 2021. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota reguler GBILO merupakan bentuk pengakuan internasional atas komitmen Indonesia dalam memajukan keadilan sosial dan mempromosikan kerja layak yang merupakan mandat utama ILO. Sebelumnya, Indonesia menduduki posisi sebagai anggota deputi GBILO untuk periode 2014 sampai 2017 yang kemudian berlanjut pada 2017 sampai 2020. Hal ini mencerminkan kepercayaan negara-negara Indonesia ILO kepada Indonesia untuk mengemban kemudian amanat dalam pengambilan keputusan di ILO. Utusan atau delegasi dari negara anggota. Kementeri Ketenagakerjaan Menaker Muhammad Hanif Dakhirin memimpin delegasi Indonesia dalam rangkaian secara konferensi perubahan internasional atau International Labour Conference ILC ke-108 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss. ILC ke-108 diagendakan berlangsung pada 10-21 Juni 2019 yang dihadiri oleh perwakilan delegasi dari 187 negara anggota ILO dengan 5.700 delegasi. Pertemuan ILC ke-108 mengusung tema utama yaitu Centenary Session of Work of Brighter Future. Tahun ini delegasi dari unsur pemerintah hadir dan terlibat aktif serta menyampaikan pendapat pemerintah Indonesia dalam 4 komite pembahasan. Nah, 4 komite diantaranya yaitu komite pertama adalah Standard Setting Committee yang membahas standar ketenagakerjaan internasional baru tentang ending violence and harassment in the world of work. Nah, standar ini bertujuan untuk memastikan tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan di dunia kerja
dan menjamin perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan dari kekerasan dan pelecehan seksual. Nah, yang kedua yaitu Committee of the World yang membahas draft ILO Centenary Declaration yang memberikan arahan bagi ILO dalam menyusun pekerjaan masa depan Future of Work. Nah, yang ketiga yaitu Committee on the Application of Standards yang membahas laporan penerapan konvensi 2018 termasuk laporan Committee of Experts of the Application of Convention and Recommendation 2018 dan General Survey atas Unratified Convention tahun 2018. Nah, selain itu, pembahasan individu kasus ketenagakerjaan yang menjadi fokus ILO dari beberapa negara. Yang keempat, forum tematik, yaitu membahas isu-isu pekerjaan di masa depan, antara lain bersama-sama untuk masa depan yang lebih cerah bagi pekerja anak, kebebasan berserikat, dan pengakuan yang efektif atas hak perundingan bersama-sama. Suatu landasan kerja layak pekerjaan dari keterampilan untuk masa depan yang lebih cerah, menjamin transisi yang berkelanjutan sepanjang hidup, jalur teknologi untuk pekerjaan yang layak, multilateralisme untuk masa depan pekerjaan yang adil, dan bisnis untuk kerja layak. Nah, pembahasan kali ini dilanjutkan oleh teman saya yaitu Abi. Saya Muhammad Reza Absor, NIM 811200. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi dari ILO. Yang pertama sidang umum ILO, yang kedua badan pengurus ILO, yang ketiga kantor perburuan ILO, yang keempat melaksanakan kegiatan penelitian dan pendidikan. Yang pertama adalah sidang umum. Salah satu tugas penting ILO adalah menyelenggarakan konferensi perburuan internasional yang menghasilkan konvensi dan rekomendasi. Yang kedua adalah badan pengurus ILO. Badan pengurus ILO merupakan badan pengambil keputusan dengan tugas pokok menentukan yang pertama kebijaksanaan, yang kedua program kerja, yang ketiga penyusunan acara ILC, yang keempat mengarahkan kegiatan kantor perburuan internasional, yang keenam menunjuk direktur jenderal, dan selanjutnya adalah kantor perburuan internasional atau ILO merupakan sekretariat permanen ILO sekaligus merupakan kantor pusat operasional pusat penelitian. Dan yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan penelitian dan pendidikan. Setelah itu, konferensi ILO yang diratifikasi Indonesia berdasarkan filosofis berdirinya ILO, yaitu pada tanggal 5 Mei tahun 1950, Indonesia melalui Dr. Muhammad Hatta mengajukan permohonan menjadi anggota kepada Ditjen ILO, dan akhirnya secara resmi terdaftar sebagai anggota ILO sejak tanggal 12 Juni 1950. Selain itu, manfaat yang diperoleh menjadi anggota ILO yang pertama, meningkatkan wawasan di bidang ketenagakerjaan. Yang kedua, memperluas akses dalam kerja sama bilateral sesama anggota ILO. Yang ketiga, mendapat bantuan kerjasama teknis. Yang keempat, memperoleh pedoman standar ketenagakerjaan internasional. Yang kelima, meningkatkan kualitas SDM, dan yang lain sebagainya. Fungsi ILO merumuskan standar keperburuan atau ketenagakerjaan internasional. Standar tersebut berupa konvensi dan rekomendasi yang menetapkan standar minimum. Konvensi ILO adalah perjanjian internasional yang dibuat untuk diratifikasi oleh negara-negara anggota untuk menjadi hukum positif. Indonesia sendiri telah meratifikasi 15 buah konvensi, diantaranya menyangkut HAM. Yang pertama adalah kelompok konvensi HAM,
Yang pertama Konvensi nomor 29 tahun 1930 tentang kerja paksa atau wajib kerja. Yang kedua Konvensi nomor 98 tahun 49 tentang hak berorganisasi dan berunding bersama. Yang ketiga Konvensi nomor 100 tahun 51 tentang pengupahan. Yang keempat Konvensi nomor 87 tahun 1948 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi. Yang kelima Konvensi nomor 105 tahun 1957 tentang penghapusan kerja paksa. Yang keenam Konvensi nomor 138 tahun 73 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Yang selanjutnya Konvensi nomor 111 tahun 1958 tentang diskriminasi dalam hal pekerjaan. Selanjutnya Konvensi nomor 182 tahun 99 tentang penghapusan bentuk-bentuk terburuk pemanfaatan anak. Dan selanjutnya ada kelompok konvensi umum. Di antaranya yang pertama Konvensi nomor 19 tentang perlakuan yang sama bagi pekerja nasional. Yang kedua Konvensi nomor 27 tentang pemberian tanda berat pada pengepakan barang-barang besar. Yang ketiga Konvensi nomor 45 tentang kerja wanita pada segala macam tambang. Yang keempat Konvensi nomor 106 tentang istirahat mingguan dalam perdagangan dan perkantoran. Yang kelima Konvensi nomor 120 tentang higiene dalam perniagaan dan kantor-kantor. Dan terakhir Konvensi nomor 144 tentang konsultasi tripartit untuk meningkatkan pelaksanaan standar perburuan internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.